Baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan rapat koordinasi Kampus Mengajar 3 antara koordinator perguruan tinggi dengan dosen pembimbing lapangan serta mahasiswa kampus peserta Kampus Mengajar 3 dari Universitas Negeri Padang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Pak Sumarsono, kalau boleh dari mana Pak? Dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Pak. Oh, dari Payakumbuh ya. Ada berapa orang mahasiswa kita yang Bapak bimbing, Pak? Mahasiswa saya 4, yang dari UNP 1 orang. 1 orang ya. Oke, terima kasih Pak. Pak William? Ya. Selesai. 1 orang Pak. Berapa orang Pak? 1 orang Pak, 1 orang. 1 orang ya. Oke. Bapak dan Ibu, selama ini untuk kegiatan Kampus Mengajar 3 ini yang bergabung di dalam grup DPL itu baru hanya dosen-dosen UNP saja gitu ya. Jadi melalui meeting ini nanti saya akan mencoba untuk men-share link grup DPL KM3 sehingga Bapak Ibu yang sebagai dosen pembimbing bisa bergabung melalui grup itu. Dengan demikian nanti semua kendala yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan aktivitas mahasiswa kita selama mengikuti KM3 ini bisa terselesaikan dengan baik. Maaf Bapak dan Ibu, laptop saya membutuhkan tambahan daya. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan kepada pembicaraan kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu, saya akan men-share di halaman chat grup kita, sehingga kemudian harapan kita supaya Bapak Ibu yang menjadi pembimbing lapangan atau DPL, dosen DPL, mahasiswa UNP, maka bisa bergabung ke dalam grup ini. Silahkan dilihat pada halaman chat Bapak dan Ibu. Ya. Ini adalah grup DPL KM3. Grup DPL KM3 UNP. Nanti Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita segera bisa menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi selama KM3. Apalagi sampai saat ini itu data dari pusat kita dapatkan bahwa masih ada 3 orang mahasiswa UNP yang dinyatakan ngacir dari kegiatan kita ini. Jadi itu agak miris juga gitu. Padahal terakhir kemarin tanggal 31 Mei kita sudah harus mengupdate data adik-adik mahasiswa yang dinyatakan harus mengupload ulang serta melengkapi data yang 3 orang itu. Tapi mungkin sampai kemarin sore itu tidak dilakukan sehingga keluarlah data dari Pokja KM3 Pusat terkait dengan status mahasiswa kita. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini serta adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan share screen, di mana pada kesempatan ini ada beberapa hal informasi penting ya, atau barangkali boleh kita katakan informasi utama yang akan kami sampaikan. Rapat koordinasi ini akan menghadirkan pertama koordinator perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Negeri Padang, dan yang menjadi koordinator perguruan tinggi untuk Kampus Mengajar 3 ini adalah saya sendiri. Dr. Muhammad Adri yang sekaligus dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengembangan MBKM Universitas Negeri Padang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Baik dosen pembimbing lapangan yang berasal dari Universitas Negeri Padang sendiri
maupun dosen pembimbing lapangan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang membimbing mahasiswa KM3 yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa peserta kampus mengajar 3 yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Beberapa hal yang akan kita bahas, pertama adalah informasi yang terkait dengan perkembangan dari program kampus mengajar 3. Hal-hal terkini yang didapatkan dari panitia pusat terkait dengan keadaan, kondisi, baik DPL, mahasiswa, dan aktivitas kampus mengajar yang dilakukan. Yang kedua adalah yang terkait dengan informasi dokumen apa saja yang harus segera dilengkapi oleh mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan pencairan bantuan biaya kuliah. Dalam hal ini adalah UKT, ya. Karena nanti akan ada pemotongan UKT ataupun pembebasan UKT bagi mahasiswa. Pemotongan UKT itu dilakukan bagi mahasiswa yang kebetulan UKT-nya lebih besar dari 2,4 juta rupiah. Sedangkan penghapusan UKT itu diberikan pembebasan UKT itu diberikan kepada mahasiswa yang UKT-nya barangkali sama atau kecil dari 2.400.000 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah informasi dokumen persyaratan pencairan honor termin pertama untuk koordinator PT. Barangkali ini tidak perlu saya bahas, tapi juga demikian dengan DPL nantinya. Kemudian yang keempat, status mahasiswa aktif. Dan terakhir nanti adalah masalah konversi mata kuliah. Karena masalah konversi ini di awal kegiatan kami sudah men-share kepada mahasiswa kita terkait dengan rencana dokumen rencana konversi kampus mengajar 3. Namun dari dokumen yang kita share sampai saat ini belum ada mahasiswa yang membagi di grup apa saja yang direncanakan bersama dengan dosen PA dan Prodi terkait dengan konversi konversi dari kampus mengajar 3 baik ke dalam bentuk mata kuliah maupun ke dalam bentuk pedagogik. Kenapa dokumen rencana ini penting kami nyatakan Bapak dan Ibu? Karena pengalaman dari kegiatan kampus mengajar 1 dan 2 yang sampai saat ini masih terkendala karena masih kokoh dan kekehnya prinsip dari konversi yang dipegang oleh koordinator prodi di universitas kita, bahwa dalam proses konversi ke mata kuliah maka harus dikaitkan dengan mata kuliah, aktivitas yang berlangsung harus dikaitkan dengan mata kuliah terkait, gitu ya. Jadi ini yang sedikit agak terkendala. Sedangkan untuk mata kuliah level universitas seperti PLK, praktek lapangan kependidikan ataupun KKN itu sudah kita eksekusi. Tinggal lagi kalau dari situ itu baru 7 SKS, maka masih ada 13 SKS lagi yang menjadi hak mahasiswa yang telah melaksanakan program kampus mengajar. Nah, yang kasus kemarin itu adalah kampus mengajar 3 dan kita tidak menginginkan Bapak dan Ibu untuk kampus mengajar angkatan 3 terjadi lagi kasus yang sama. Jadi kalau bisa ketika KM3 ini berakhir di Juni ini, maka nanti Bapak dan Ibu Juli itu persoalan konversinya udah selesai semua. Ya, sehingga ketika di awal semester Juli Desember nanti, maka KRS mahasiswa yang di Januari Juni yang mengikuti program Kampus Merdeka yang kemarin itu tidak melakukan pengisian KRS, itu akan kita isi dengan 20 SKS kampus mengajar 3 hasil dari konversi dan rekognisi itu. Nah, ini yang barangkali 5 hal yang akan kita coba bicarakan dan sampaikan informasinya di hadapan Bapak Ibu DPL dan adik-adik mahasiswa peserta kampus mengajar 3. Ada beberapa hal terkait dengan standar operasional prosedur yang barangkali kita pahami bersama berhubungan dengan akan segera berakhirnya kegiatan kampus mengajar 3 ini. Ya, yang pertama adalah SOP terkait dengan pengunduran diri mahasiswa.
Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga di grup mahasiswa Bapak dan Ibu ya, bahwa masih ada 3 mahasiswa yang hingga akhir Mei kemarin itu tidak memberikan respon di akunnya untuk memperbaiki dokumen yang diminta sesuai dengan kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Ada yang dikarenakan proses belum upload dan ada yang diminta untuk mere-upload. Belum upload, ya ini jelas kesalahan. Kalau yang re-upload, mungkin mahasiswanya sudah mengupload, cuman mungkin hasil uploadingnya korup dan lain sebagainya sehingga filenya tidak terbaca. Maka kemudian diminta untuk mere-upload. Ada 2 mahasiswa kita yang diminta untuk mengupload ulang dan ada 1 orang yang untuk mengupload dan ada 1 orang yang diminta untuk upload ulang atau re-upload. Dan informasi ini sudah kita share kepada ke dalam grup Telegram mahasiswa KM3. Nah, karena sampai batas waktu yang diberikan kemarin itu adalah 31 Mei jam 23.59 tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan itu diwajibkan untuk mematuhi peraturan tentang pengunduran diri karena dianggap mengundurkan diri. Nah, lalu kemudian kemarin saya sampaikan bahwa ini kan dalam weekday, berilah kesempatan hingga hari weekend berakhir gitu ya. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu untuk ketiga anak kita itu masih diberi kesempatan hingga akhir pekan ini untuk melengkapinya. Sehingga hari Senin itu sudah akan dieksekusi langsung gitu ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang mengenal nama yang sudah Bapak share kemarin, mungkin barangkali tolong diingatkan temannya agar segera melengkapi kembali data yang dimaksud. Mohon maaf jika sekiranya untuk kebutuhan kita sore hari ini karena adanya deadline, maka izinkan saya untuk menyebutkan nama mahasiswa itu. Yang pertama adalah adik mahasiswa dengan nama Nadifa Nizaul Nailufari. Ini diminta untuk mere-upload. Ada satu dokumen yang perlu di-re-upload ya. Untuk lengkapnya nanti kolomnya silahkan dilihat di file yang Bapak share secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa kita dengan nama Muhammad Yanzah. Statusnya belum upload, ada 2 dokumen. Ya. Kemudian selanjutnya terakhir adalah Ananda Adib Muzaki. Itu juga ada belum upload. Ya. Sedangkan yang lainnya Ririn itu sudah melengkapi. Kemudian Ari Julian Pratama sudah melengkapi dan sudah dianggap valid. Kemudian Mutiara Ziom Susanti itu dianggap sudah mengupload dan valid. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, maka hasil rekapan itu sudah dikirimkan ke kami dan sudah kita share juga ke kolom data mahasiswa. Nanti Bapak dan Ibu untuk dosen DPL, data mahasiswa UNP yang dinyatakan aktif oleh panitia pusat itu akan kami share melalui grup. Tapi tentunya kita menunggu teman-teman Bapak Ibu dosen DPL yang dari luar UNP bergabung ke dalam grup. Nah, nanti Bapak dan Ibu mohon dari data ini dicek satu persatu apakah masih ada mahasiswa Bapak dan Ibu. Pertama, kemungkinan saat ini dia aktif mengikuti kegiatan tapi tidak ada di dalam data mahasiswa aktif yang kami share. Nanti tolong dikomunikasikan agar kita bisa menyampaikan sanggahan ke panitia KM3 pusat gitu. Yang kedua, ada kemungkinan di sini datanya masih aktif tapi ternyata mahasiswa tersebut tidak aktif. Maka tolong juga dikonfirmasi agar kemudian mahasiswa yang dinyatakan aktif tapi ternyata tidak aktif itu juga bisa kita verifikasi ke pimpinan atau koordinator nasional kampus mengajar 3. Sehingga nanti kita mendapatkan data valid
dari peserta KM3 ini hingga akhir kegiatan yang dinyatakan sukses menyelesaikan kegiatan kampus mengajar 3. Jadi mohon Bapak dan Ibu dicek nanti data yang kami kirimkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah bisa saja terjadi Bapak dan Ibu semenjak bulan Februari Maret misalnya ketika pencairan dana termin 1 dilakukan, bisa jadi ada mahasiswa kita yang sudah menerima bantuan hidup misalnya dari kementerian yang ditransfer ke rekening, tapi ternyata si mahasiswa tadi tidak masuk dalam list yang dinyatakan aktif data final yang barusan kita kirimkan. Maka tentu mahasiswa tadi berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima ke kas negara. Maka nanti akan ada SOP tentang pengembalian dana. Lalu yang ketiga adalah SOP keadaan darurat. Apa itu SOP keadaan darurat? Yaitu misalnya mungkin bisa, tapi bukan berarti kita berdoa itu terjadi, tidak ya. Mungkin bisa jadi ada di antara adik-adik mahasiswa kita, anak-anak kita yang pada saat ini dia mengikuti KM3. Lalu kemudian Bapak Ibu DPL kehilangan kontak yang disebabkan oleh mungkin yang bersangkutan sakit. Sakit dalam arti kata yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melanjutkan kegiatan ini. Artinya sakit keras, atau mungkin mengalami kecelakaan, sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan, maka nanti akan ada SOP keadaan darurat yang perlu dilengkapi oleh si mahasiswa agar dia kemudian tidak terbebani dengan piutang kegiatan dari kampus mengajar 3 ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah masih ada sampai sekarang di antara mahasiswa yang dia sudah memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing dari pamong lamanya, dari kepala sekolah dan dinas untuk pindah dari lokasi awal ke sekolah yang baru disebabkan berbagai faktor, misalnya dikarenakan oleh dia hanya mungkin sendirian di sana, kemudian posisi sekolah jauh di pelosok, teman-teman lainnya berada di sekolah yang lain. Lalu dia mengajukan permintaan untuk pindah. Dia sudah diizinkan pindah dan mulai mengikuti kegiatan KM3 di sekolah yang baru, tapi updating data kepindahannya itu belum dilakukan. Nah, itu juga kondisi yang mungkin terjadi di dalam KM3. Lalu terakhir adalah SOP tentang bantuan biaya kuliah atau UKT bagi mahasiswa, yang besarannya adalah 2,4 juta rupiah selama kegiatan. Jadi satu kali bantuan UKT tidak diberikan per bulan, tapi hanya satu kali sebesar 2,4 juta rupiah bagi mahasiswa yang tidak menerima bantuan ataupun beasiswa dari kementerian. Tapi bagi yang menerima bantuan KIP misalnya, serta yang menerima beasiswa bidik misi, maka bantuan UKT ini berlaku regulasi beasiswa nasional, gitu ya. Jadi Anda tidak akan menerima sebesar 2,4 untuk bantuan UKT karena UKT Anda sudah langsung dibayarkan oleh beasiswa ataupun KIP-nya. Lalu sampai hari ini Bapak dan Ibu itu masih terdata data-data pengunduran diri mahasiswa. Ada beberapa faktor penyebab dan alasan yang dikemukakan oleh mahasiswa kepada koordinator perguruan tinggi maupun kepada Pokja Pusat melalui sistem. Yaitu antara lain yang paling besar itu adalah 45,3% itu karena ditempatkan di luar domisili. Dia dari Agam, ternyata kemudian penempatannya berada di pesisir selatan. Ada kemarin yang dari Batu Sangkar atau mana kemudian ditempatkan di Aceh, ya. Tapi ada beberapa mahasiswa kita yang justru kita apresiasi. Kenapa? Karena kemudian justru penempatan luar domisili itu yang ingin dia gapai. Karena dengan kondisi sudah new normal, kapan lagi saya bisa tinggal di Aceh selama 4 bulan
di luar beban orang tua gitu ya, dibiayai hidupnya, lalu kemudian transportasi pulang perginya didanai, sampai di sana juga difasilitasi oleh pihak sekolah dan lain sebagainya. Tinggal lagi gimana Anda bisa menempatkan diri dan memposisikan diri di negeri orang sebagai salah seorang duta perubahan. Jadi ada yang kemudian menchat saya menyatakan itu, saya ambil Pak, karena kapan lagi saya memiliki kesempatan untuk mengenal negeri orang gitu ya, di samping kota Padang dan tempat asal saya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang kedua yang paling besar itu adalah karena kampus sudah kuliah luring, itu 16,2%. Ya. Dan padahal alasan kuliah luring ini tidak rasional untuk diterima. Kenapa? Karena pada dasarnya di awal bahwa Anda sudah menyatakan fakta integritas mengikuti kegiatan KM3 ini secara penuh. Artinya 20 SKS itu Anda terima dari hasil kegiatan kampus mengajar 3. Maka regulasi yang berlaku mulai di KM3 itu adalah mahasiswa tidak diizinkan untuk mengambil mata kuliah di kampus. Kecuali mungkin yang ingin memaksimalkan dan memenuhi kriteria, dan itu pun kalau diizinkan oleh dosen PA dan Prodi. Anda mendapatkan 20 SKS dari kegiatan kampus mengajar, 3, lalu kemudian mungkin IPK Anda di atas 3, sehingga Anda memperoleh kesempatan maksimal 20 beban studi 24 SKS. Maka 4 SKS ini Anda ambil mata kuliah yang mungkin Anda turun ke bawah, ada mata kuliah yang diulang, atau memang ada mata kuliah angkatannya yang ingin diambil. Boleh untuk 4 SKS tambahan itu. Tapi perlu diingat bahwa perkuliahan tambahan yang dilakukan itu tidak boleh kuliahnya luring, harus kuliahnya daring. Ya, makanya saya bilang tidak logis kalau kemudian ada mahasiswa membuat alasan kuliah luring. Kalau Anda mau ikut kuliah luring, ya ajukan pengunduran diri jangan ikut mendaftar gitu, maksudnya gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ketika dia udah dinyatakan lulus KM3, lalu kemudian dia memutuskan untuk mengambil mata kuliah, nah kan ini repot. Kenapa saya bilang repot? Jadwal KRS udah berakhir pada saat Anda berangkat untuk KM3. Ya. Sehingga kemudian ya banyak pihak yang kemudian terbebani dengan pengunduran diri seperti ini. Kemudian berikutnya adalah masalah konversi SKS 17,1%. Ya, masih ada mahasiswa yang ragu ya. Benar nggak saya akan dapat sekian SKS dan lain sebagainya. Ini program nasional dan ini program flagship Bapak dan Ibu. Ya, adik-adik mahasiswa. Mau tidak mau perguruan tinggi, saya selaku koordinator KM3 dan sekaligus sebagai kepala pusat MBKM, itu akan berjuang memaksimalkan SKS 20 bisa didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan KM3 ini secara penuh. Yang jelas jaminan dari kami di level universitas itu Anda sudah berhak mendapatkan 7 SKS. Ya, pertama adalah mata kuliah PPL itu 5 SKS, lalu kemudian KKN 2 SKS. Ya. Kemudian 13 SKS-nya lagi Anda diskusikan dengan dosen PA. Ya. Apa saja mata kuliah yang terkait dengan aktivitas Anda ini yang memungkinkan untuk diberikan penilaian dan dikonversi. Nah, setelah Anda berdiskusi dengan dosen PA, ternyata tidak ke-13 SKS-nya bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Berapa SKS bisa mata kuliahnya yang didapat? Media pendidikan misalnya, dapat 2 SKS. Lalu mata kuliah, apalagi yang kependidikan yang memungkinkan Anda sumbangkan di dalam kegiatan kampus mengajar 3 ini. Ternyata dari 13 itu, Anda hanya bisa dapatkan misalnya 7 SKS. Nggak masalah. Maka Anda sudah menabung sebanyak 14 SKS, 7 dari mata kuliah
level pusat, yaitu KKN dan PPL, lalu kemudian 7 lagi di mata kuliah prodi 14, sehingga kemudian masih bersisa 6 SKS. Maka 6 SKS ini nanti tidak akan dikonversi lagi ke mata kuliah, karena memang tidak ada lagi barangkali mata kuliah Anda yang bisa dikonversi, maka nanti direkognisi dia, dihargai dia dengan kompetensi. 6 SKS. Nah, 6 SKS itu misalnya mungkin Ananda nanti akan mendapatkan misalnya adalah kepemimpinan atau manajemen sekolah, mungkin 3 SKS atau mungkin 2 SKS. Maka kemudian akan ada 3 kompetensi yang masing-masing 2 SKS dari kegiatan aktivitas di sekolah itu yang kemudian menjadi kompetensi yang diakui Anda capable untuk itu. Maka pada akhirnya nanti Anda tetap mendapatkan hak 20 SKS, di mana 14 SKS itu akan muncul di transkrip nilai karena berupa mata kuliah, sedangkan 6 SKS lagi itu nanti akan muncul di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Dan karena ini kebijakan nasional, saudara-saudara, maka dunia industri dan dunia kerja atau IDUKA, dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja itu mengetahui kondisi seperti ini, kondisi yang terjadi saat ini di perguruan tinggi. Sehingga Anda tidak perlu pula memberikan penjelasan ke mereka, Pak ini sekian SKS karena saya ikut MBKM, ini tidak perlu. Kenapa? Karena dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja itu sudah mengetahui kebijakan nasional ini, maka akan sangat variatif sekali nanti dokumen transkrip nilai yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, ya. Dan ini bersifat individual services, gitu ya. Artinya begini, walaupun nanti adik-adik mahasiswa sama-sama dari prodi yang sama, lalu dikonversi oleh prodi, bisa saja nanti pada saat konversi itu antara si A dan si B ada satu mata kuliah yang berbeda. Kenapa? Karena misalnya si A menyatakan, Pak, saya terima penawaran Bapak dikonversi ke sini. Tapi si B kemudian, Pak, janganlah ditambahkan ke kompetensi, Pak, tapi tetap jadikan mata kuliah, tapi mata kuliah yang sudah pernah saya ambil, Pak. Saya ingin memperbaiki nilainya, dan itu masih berhubungan dengan aktivitas kependidikan. Maka itu boleh dilakukan. Sehingga mungkin mata kuliah Anda yang lama itu nilainya C, sementara di kegiatan kampus mengajar 3 ini nilai akhir total Anda adalah 97, itu A. Maka mata kuliah yang tadi nilai C bisa dikonversi menjadi nilai A. Dengan catatan bukan mata kuliah baru yang belum pernah diambil untuk kebutuhan seperti itu. Gitu ya. Baik. Lalu kemudian kondisi-kondisi yang terjadi itu masih ada 239 mahasiswa sudah mengirimkan surat pengunduran diri dari 83 perguruan tinggi yang mengundurkan diri. Jadi ini datanya, dan data ini bisa Anda lihat siapa saja yang sudah menyatakan mengundurkan diri. Ya, disebabkan efek dari pengunduran diri itu, pertama 69% mahasiswa berubah statusnya di sistem MBKM dari statusnya aktif maka menjadi mengundurkan diri. Tapi 23,4% itu harus mengembalikan dana. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat dia mengundurkan diri, dana bantuan hidup termen 1 sudah masuk ke rekening. Gitu ya. Kemudian masih ada 7,5% mahasiswa lagi atau 18 orang yang akan dirubah statusnya di sistem MBKM. Ini kondisi saat ini. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa tetap memantau hingga kegiatan ini berakhir nantinya. Nah, bagaimana prosesnya untuk pengunduran diri, Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa semua, ini tahapannya. Pertama, mahasiswa menginformasi, khususnya untuk yang 3 tadi barangkali ya, kalau memang tidak akan lanjut, segera proses. Mahasiswa menginformasikan pengunduran dirinya ke DPL, lalu ke koordinator PT dan sekolah. Setelah itu, DPL, koordinator PT, dan sekolah menerima informasi pengunduran diri mahasiswa, dan mahasiswa membuat surat pengunduran diri sesuai dengan template yang disediakan dan diberi tanda tangan
yang dibubuhi dengan materai 10.000. Lalu setelah itu, dokumen itu Anda kirim ke koordinator PT dan memeriksa logis atau tidaknya Anda untuk mengundurkan diri. Maka kalau Anda pengunduran dirinya tidak disetujui, maka otomatis proses Anda akan berakhir sampai di situ. Anda tetap melanjutkan kegiatan kampus mengajar 3-nya. Kita masih punya waktu 1 bulan. Ya. Lalu kemudian kalau disetujui, maka kemudian mahasiswa melengkapi surat pengunduran diri yang sudah bermaterai itu dengan tanda tangan dari koordinat perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi nanti akan ada menyetujui koordinator PT perguruan tinggi KM3, lalu mengetahui nanti wakil rektor 1 UNP. Dan sejauh ini baru 1 orang yang meminta tanda tangan seperti itu ke kami, ya. Setelah mendapatkan pengesahan dari koordinator PT dan pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini wakil rektor 1, maka mahasiswa mengirimkan surat pengunduran diri itu melalui helpdesk MBKM. Ya, ada di aplikasi, Anda chat helpdesk-nya, lalu kemudian Anda kirimkan di sana. Lalu kemudian tim program melakukan verifikasi surat pengunduran diri dan status mahasiswa. Nah, kalau sekiranya disetujui, maka tim program mengubah status mahasiswa di halaman MBKM dari status aktif menjadi tidak aktif. Maka Anda baru resmi berhenti mengikuti kegiatan kalau statusnya di sistem sudah tidak aktif. Yang lucunya kemarin itu dia baru mengajukan permohonan pengunduran diri belum direspon oleh sistem, lalu datang ke saya bahwa dia sudah mengundurkan diri semenjak bulan pertama KM3. Saya katakan di data rekapan Anda masih aktif. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Dia tidak mengikuti lagi. Dia tinggalkan kegiatan kampus mengajar, dia tidak mengikuti akunnya yang ada di kampus mengajar, dia mengundurkan diri versi dia gitu. Versi si mahasiswa itu sendiri. Sehingga kemudian ya efeknya seperti itu. Datang lagi ke saya, kok nama saya masih ada Pak, kok nama saya masih ada Pak. Itu pertanda bahwa proses pengunduran dirinya tidak tuntas. Bisa jadi disebabkan oleh setelah diverifikasi mungkin ada pengendalian dana. Ya, mungkin bantuan hidup termin pertama sudah ditransfer ke rekeningnya, namun mungkin yang bersangkutan tidak tahu, lalu kemudian dana itu harus dikembalikan. Dan pengembalian dana itu tidak secara pribadi saja dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena harus ada melalui proses e-billing yang dilakukan melalui perguruan tinggi gitu. Jadi tidak pribadi mahasiswa dalam melakukan pengembalian dana karena ini adalah dana negara. Jadi harus sepengetahuan dari koordinator dan pimpinan perguruan tinggi gitu. Lalu kemudian tim pusat akan mengirimkan informasi mekanisme pengembalian dana. Setelah itu koordinator PT mengirimkan surat permohonan e-billing ke Elmawa melalui alamat ini. Jadi data-data pengunduran diri tadi kami kirimkan ke sini. Setelah itu kami terima bukti pembayaran dokumen e-billingnya, lalu kemudian kami setor ke bukti pengembalian dana itu ke 2 email ini, ya, bakren.belmawa dan kampus.mengajar yang ada di kementerian. Nah, kalau proses ini sudah selesai, maka barulah pengunduran diri mahasiswa itu tuntas. Walaupun mengundurkan dirinya udah di akhir-akhir Juni ini, kira-kira seperti itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan jangan ada lagi. Kenapa? Karena ini akan berdampak terhadap nama baik universitas kita kalau terlalu banyak mahasiswa mengundurkan diri. Sebab ketika Anda mendaftar, Anda sudah memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan. Maka mungkin ada teman Anda yang lain yang harusnya lulus, tidak lulus dikarenakan Anda yang lulus. Anda yang terpilih. Gitu. Tapi kemudian Anda mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, dampaknya apa? Tentu ini akan memberikan citra yang kurang bagus terhadap universitas kita. Dan bisa jadi besok kuotanya malah berkurang. Ya, tahun ini tahun lalu itu kuota kampus mengajar ini adalah 33.000 mahasiswa. Dan tahun ini di KM4 itu hanya 15.000.
ya. Hampir lebih dari 50% penurunannya. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi perhatian, dan adik-adik mahasiswa yang hari ini ikut di kampus mengajar 3, tolong sampaikan kepada adik-adiknya, teman-temannya yang mendaftar untuk kampus mengajar 4 terkait dengan konsekuensi pengunduran diri dan lain sebagainya ini. Karena ini juga menyangkut nama baik UNP dan menyangkut dari capaian IKU aktivitas mahasiswa di luar kampus universitas kita. Lalu setelah si mahasiswa mengundurkan diri, maka kemudian bagaimana mahasiswa mengembalikan dana? Ya, maka berikut SOP pengembalian dana peserta program kampus mengajar. Pertama, koordinator perguruan tinggi mengirimkan surat permohonan e-billing seperti yang tadi, seperti ilustrasi yang ini ya, kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti untuk mengembalikan dana ke kas umum negara yang dikirimkan melalui email kampus mengajar seperti tertera. Lalu kemudian setelah itu apabila e-billingnya sudah diterbitkan, maka kemudian dalam waktu 5 hari kerja kami harus menyetorkannya. Karena kalau udah lewat 5 hari kerja, e-billingnya hangus. Harus diperbaharui, minta lagi kayak gitu ya. Lalu setelah itu, apabila dalam 5 hari kerja berhasil kita setorkan, maka kemudian bukti penyetoran pengembalian dana itu kita kirimkan kembali kepada 2 alamat email yang ditera di sini. Ke Belmawa Kemendikbud. Ya. Dan ini salah satu contoh dari format surat pengajuan e-billing. Ini pekerjaan saya ini Bapak dan Ibu ya. Makanya kemudian saya meminta jika memang masih ada mahasiswa yang terkendala dengan masalah pengunduran diri dan pengembalian dana, tolong hubungi saya. Kalau Anda malu untuk berkomunikasi di grup, tolong dijapri. Tapi pada saat menjapri, tolong beri keyword ya, keyword di atas japriannya itu menyangkut dengan undur diri kampus mengajar 3, sehingga ketika notifikasi telegram itu masuk, saya sudah tahu kepentingan Anda menjapri itu apa. Kenapa? Karena biasanya kita selalu melayani mahasiswa itu melalui grup. Sebab kalau dilayani secara pribadi, jalur pribadi, kita terpaksa memberikan penjelasan yang sama berulang-ulang untuk setiap japri yang masuk gitu ya. Makanya kemudian saya selama ini kalau ada japri yang masuk melalui telegram, maka kemudian itu tidak saya tanggapi. Ya, baru akan saya tanggapi apabila ada japri dengan keyword di atasnya pengunduran diri kampus 3, kampus mengajar 3. Baru nanti itu akan kita respon. Lainnya kita berkomunikasi tetap hanya melalui grup. Tidak ada jalur lain, tidak ada jalur pribadi yang digunakan. Semua informasi itu akan disampaikan di dalam grup. Kenapa demikian? Pertama, kalau kita berkomunikasi dengan grup, mungkin kesulitan adik-adik sekalian, ketika disampaikan di grup, bisa jadi ada temannya yang mengalami kasus yang sama, tapi dia berhasil menyelesaikannya, sehingga jalurnya itu dia bisa ceritakan, begini loh caranya, gitu ya. Sehingga tidak harus saya yang menjelaskan lagi, gitu. Jadi kita bisa bergotong royong bersama-sama di dalam grup itu untuk menyelesaikan persoalan teman-teman dan adik-adik mahasiswa. Seperti itu. Karena kalau tidak di grup, kadang-kadang ya untuk sama-sama kita pahami, di samping mengelola ini kita juga mengajar, meneliti, pengabdian, sehingga memang agak sulit untuk memberikan respon dalam bentuk fast respon gitu ya kepada mahasiswa yang menchat melalui jalur pribadi itu. Makanya saya lebih cenderung melakukannya di grup. Di grup pun kadang-kadang saya hanya memantau, kalau rasanya pertanyaannya tidak sesuatu hal yang krusial perlu jawaban, ya udah saya biarin aja gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang krusial, baru kemudian langsung saya tangkapi. Oke. Lalu kemudian untuk pemindahan sekolah, ada nggak? Masih ada nggak yang terkendala sampai saat ini dengan pemindahan sekolah? Kalau tidak, ya udah ini nggak usah kita bahas daripada membuang waktu. Silakan adik-adik mahasiswa, ada? Udah fix semuanya ya, lokasi sekolahnya ya? Oke. Udah Pak. Udah ya? Sudah Pak. Oke.
Nah, ini data mahasiswa yang diperkirakan mangkir dari kegiatan KM3, dan di sini tertulis, adik-adik bisa lihat ya di sini. Ini mahasiswa Universitas Negeri Padang terdata di sini. Ini, nampak ya? Universitas Negeri Padang. Ini ada 3 orang. Nah, ini 3 orang yang datanya yang saya share kemarin di grup agar melengkapi sampai tanggal 31 Mei. Nah, maka sekarang Bapak dan Ibu untuk 3 orang ini diberikan kesempatan hingga tanggal 12 Juni. Tapi 12 Juni itu adalah data untuk koordinator PT. Waktunya bagi saya untuk mengirim ke Kementerian, ke Pokja Pusat. Bukan waktu bagi mahasiswa untuk lapor. Ya. Jadi tolong ke adik-adik mahasiswa beritahu kepada temannya yang bertiga tadi agar menghubungi Pak Adri supaya prosesnya bisa dituntaskan agar tidak dianggap mangkir, ya. Artinya kalau mangkir itu sebenarnya kan udah nggak bagus bahasanya. Orang yang lari dari tanggung jawabnya kan gitu ya. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jika sekiranya Bapak dan Ibu DPL mengenali mahasiswa yang kita sebutkan tadi, maka mohon nanti kami hubungi. Ya, mohon maaf sebentar Bapak dan Ibu, saya akan coba mengambil dari Telegram ketiga nama itu untuk saya masukkan ke dalam slide presentasi saya ini. Saya copy dulu. Mohon maaf, minta waktu sejenak ya Bapak dan Ibu ya. Saya coba pindahkan ini ke depan, kami menambahkan tadi. Saya tambahkan satu slide baru. Ya. Nah. Oke. Saya kembali ke sini. Maka nanti Bapak dan Ibu, saya mengkonfirmasi status aktifan mahasiswa ini paling lambat 12 Juni. Karena 19 Juni itu sudah waktunya untuk pencairan biaya hidup termin kedua dan UKT. Ya, maka yang 3 orang ini tolong bersama-sama kita menghubunginya. Jika mahasiswa mangkir maka wajib mengirimkan surat pengunduran diri. Jadi kalau sampai tanggal 12 masih tidak jelas juga, tolong diminta untuk mengundurkan. Ini dia ketika nama yang tadi Bapak dan Ibu ya. Kalau kenal, pertama Nazifa, ini ya, statusnya ada 1 dokumen yang harus diupload. Detail dokumennya mana yang akan diupload, silakan dilihat di tabel yang Bapak share. Ya. Kemudian berikutnya Muhammad Yanzah, ini yang tadi, ya, statusnya belum upload, ada 2 dokumen yang belum diupload. Saya ingin lihat dulu kepala tabelnya itu apa ya. Mohon maaf sebentar Bapak dan Ibu, biar sama-sama clear. Sehingga tidak menjadi hutang lagi nanti belakangan. Ya, oke. Kolom pertama itu adalah masalah rekening. Yang ini. Uang yang mau dimasukkan ke rekening Anda kasih nomor rekeningnya. Akan luar biasa itu. Lalu yang kedua ini adalah surat yang berkaitan dengan fakta integritas belum upload. Ya. 3 dan 4 itu berkaitan dengan surat rekomendasi perguruan tinggi dan surat pertanggungan jawab mutlak perguruan tinggi. Ini udah saya yang mengupload, tidak urusan mahasiswa karena statusnya sudah upload semuanya. Lalu kemudian mahasiswa yang ketiga hampir sama dengan yang tadi, Adib Muzaki. Ya. Tolong diingatkan kepada keduanya. Maka saya beri kesempatan hingga 10 Juni untuk menghubungi saya
Kalau tidak, maka selanjutnya dianggap mengundurkan diri dan wajib untuk mengundurkan diri. Ya, maka bertambah lagi lah jumlah mahasiswa kita yang undur diri, gitu ya. Lalu kemudian ini untuk SOP keadaan darurat. Nah, keadaan darurat rasanya sejauh ini tidak ada ya kejadian darurat yang terjadi bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang dari Universitas Negeri Padang. Ya. Kemudian berikutnya berita acara keadaan darurat, nanti Bapak dan Ibu, ini kan kita gunakan kalau ada kejadian, tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada kejadian, ya. Nah, mungkin ini yang akan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Bagaimana dengan bantuan UKT, Pak? Nah, untuk Anda mendapatkan bantuan UKT, maka prosedur yang perlu perhatikan itu adalah pertama bahwa saya ingin memastikan terlebih dahulu daftar mahasiswa aktif. Dan daftar mahasiswa aktif itu sudah saya share ke grup DPL dan grup mahasiswa. Di grup mahasiswa, tolong pribadi masing-masing Ananda dicek namanya masih tercantum atau tidak. Karena agak membingungkan juga bagi saya pribadi, adik-adik ya. Karena di dalam daftar itu jumlah mahasiswa yang aktif 300 sekian, tapi di dalam grup itu 400 lebih mahasiswa yang bergabung. Karena mungkin bisa jadi apa ya, ketika pendaftaran dulu Anda masuk ke grup itu kan melalui form. Tapi begitu dapat link grup itu main share aja gitu ya, main di-share aja ke mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu bagi yang tidak lulus lupa untuk keluar dari grup. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, mau saya campakkan, mau saya kick satu persatu keluar, ya rasanya gimana gitu ya. Dengan kesadaran diri aja lah kalau memang udah bukan peserta KM3, ya keluar aja lah dari grup gitu ya. Tapi kalau masih jadi peserta ya bertahan. Kemudian berdasarkan data tadi, lalu nanti saya akan mengupload surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM serta daftar nama mahasiswa lengkap dengan besaran UKT masing-masingnya. Jadi nanti masing-masing data adik-adik mahasiswa itu akan kita teli satu persatu. Siapa yang menerima beasiswa bidik misi, siapa yang menerima bantuan KIP, kemudian siapa yang tidak menerima bantuan apapun, berapa besarannya yang akan harus dibayar, UKT dan lain sebagainya. Ya, jadi itu nanti. Ketika lampirannya udah kelar, maka kemudian kami mengirimkan ke sistem melalui halaman dashboard koordinator perguruan tinggi. Setelah itu, tim pusat melakukan pengecekan terhadap dokumen SPTJM yang diunggah. Kalau sesuai, maka otomatis akan dilanjutkan dengan proses pencairan dana UKT ke rekening perguruan tinggi. Sedangkan jika tidak sesuai, maka kemudian nanti saya akan dihubungi kembali oleh pihak tim Pokja KM3 untuk melakukan verifikasi ulang, mencek kembali satu persatu, karena masih ada kayak kemarin itu, Pak, saya kok masih ada tagihan gitu, masih ada nama saya dalam SPTJM, saya padahal saya sudah mundurin diri, ya kasusnya seperti ini gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda mundurin diri tapi di sistem nama Anda belum hilang. Ya, maka berarti apa? Bahwa proses pengundurannya belum tuntas. Makanya tetap saja munculnya namanya tetap muncul di rekap mahasiswa yang aktif. Nah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, ini berkaitan di level universitas. 2 poin pertama, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan. Ya, yang penting itu adalah yang poin catatan penting di dalam SPTJM dan lampirannya. Ya, pertama, mahasiswa aktif itu harus pasti sebelum tanggal 12 Juni. Ya, lalu kemudian dokumen tagihan lampiran itu kami upload ke sistem paling lambat 19 Juni jam 23.59. Nah, besaran maksimal biaya bantuan UKT yang diberikan adalah 2.400.000, sama seperti KM2. Nah, ini format
terkait dengan SPTJM, saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena ini kerjaan dan tanggung jawab saya. Ini juga demikian. Yang penting tolong Bapak Ibu DPL dan adik-adik mahasiswa dipastikan bahwa semua mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu masih ada di dalam list nama mahasiswa aktif yang saya kirimkan melalui grup tadi. Serta adik-adik mahasiswa tolong dicek pribadi masing-masing bahwa data aktif di KM3-nya masih ada di dalam tabel tadi. Jika ternyata ada perbedaan, mohon dihubungi saya via grup ya. Kalau melalui Japri tolong diberi keyword apa kasusnya gitu ya. Sehingga itu akan bisa kita layani sebagai layanan yang bersifat urgensi gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan bantuan hidup termin 1, ini saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Adik-adik mahasiswa masih ada yang belum menerima? Nggak ada ya, berarti udah oke semua ya. Karena memang agendanya pun udah lewat 31 Mei seperti yang saya sampaikan ketika di grup. Nah, saat ini untuk mahasiswa yang melakukan traveling, ya, mungkin dari Padang, dari Bukit Tinggi ke Aceh, dari Batu Sangkar ke pesisir selatan dan lain sebagainya, maka masih ada beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi terkait dengan reimbursement transportasi. Yang sudah dieksekusi itu baru 475. Yang minta di-re-upload 73 dan yang belum upload 135 orang. Nah, data kelengkapan berkas untuk reimbursement transportasi itu adalah 3.225 mahasiswa yang sudah diterima gitu ya. Nah, sedangkan data mahasiswa yang wajib mengunggah boarding pass seperti yang melalui penerbangan ataupun melalui kapal laut, kereta api, atau surat keterangan kehilangan boarding pass untuk tiket pesawat atau kereta api yang dibelikan oleh tim program misalnya. Maka kemudian Anda bisa lihat datanya di link yang disediakan ini ya. Nanti slide presentasi ini akan Bapak share di grup Telegram dan grup DPL, sehingga kemudian link-link yang ada bisa langsung diklik dan langsung terkoneksi ke dokumen yang dinyatakan. Nah, tenggat waktu untuk pencairan dana reimbursement transportasi ini adalah 19 Juni. Maka oleh sebab itu, tolong dicek and recheck kembali ya data-data perjalanan yang dilakukan karena mengikuti kegiatan kampus mengajar 3 ini ya, karena ya bagi yang berada di domisili sih nggak ada masalah gitu ya. Contohnya apa? Yang berada di domisili kampungnya di Singkara atau dia tinggal di kota Solo, ditempatkan di SMP di Singkara, itu jangan dianggap pula di luar domisili. Kemudian ongkos Anda tiap hari pulang pergi Solo Singkara dimintakan, itu nggak akan laku itu ya. Itu dianggap masih di dalam lingkungan domisili gitu ya. Tapi Anda berada di Payakumbuh, ditempatkan di pesisir selatan, nah itu kan membutuhkan 1 hari traveling gitu ya. Tapi yang dibayar itu hanya reimbursement tiket keberangkatan. Pulang kampung setiap hari saya sudah itu nggak bisa ditagih ya. Pulang Anda sekali seminggu itu nggak bisa ditagih ya. Yang ditanggung oleh negara itu hanyalah tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kepulangan selesai kegiatan gitu. Kemudian berikutnya yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga adalah terkait dengan pencairan biaya hidup mahasiswa termin kedua. Karena sekarang sudah masuk kita ke termin yang kedua ya, yaitu masih ada di antara mahasiswa yang belum melengkapi laporan mingguannya. Nah, ini tolong dilihat ya, karena di samping dokumen dari kami dalam bentuk SPTJM dan tagihan biaya hidup mahasiswa, maka dana itu baru akan dicairkan apabila mahasiswa sudah melengkapi laporan mingguannya.
Nanti silahkan dilihat linknya di sini, bit.ly/laporan mingguan mahasiswa kampus mengajar. Lihat Anda itu adanya sudah lengkap atau belum. Bagi yang belum, ya silahkan dilengkapi, karena ketentuan yang diberikan adalah pertama, bahwa masing-masing mahasiswa minimal itu sudah menyelesaikan laporan paling tidak 9 minggu pertama. Jadi kalau kita ada 4 bulan berarti 16 minggu ya. Paling tidak 9 minggu pertama Anda sudah menyelesaikan laporan mingguannya. Kemudian juga mohon bantuan kepada dosen-dosen DPL ya, untuk segera membantu mahasiswa dan memberikan persetujuan terhadap laporan mingguan tersebut. Ya. Yang ketiga, keterlambatan dalam mengerjakan laporan mingguan mahasiswa dan persetujuan laporan mingguan dari DPL bisa menyebabkan keterlambatan pencairan biaya hidup termin kedua. Dan untuk itu, Bapak dan Ibu, tenggat waktu pencairan biaya hidup termin kedua dari laporan mingguan mahasiswa ini adalah Juni 2022. Silakan dilihat di sistem tanggal berapa jatuh temponya di bulan Juni itu. Masuk ke akun masing-masing, maka nanti akan diketahui kapan batas akhir dari progress report 9 minggu ini. Lalu kemudian honor termin pertama koordinator PT, ya ini nggak usah lah saya bicarakan ya. Sampai saat ini koordinator PT belum diberi honor apapun, masih cuman bekerja ya. Nanti ya saya berkait dengan ini itu akan kita lakukan data-data laporan dari kegiatan masing-masing koordinator. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan satuan kredit atau SKS ya, satuan kredit semester ya. Rekognisi dan konversi dari kegiatan KM ini. Nah, berdasarkan Kemendikbud nomor 74 tahun 2021 tentang apa yang dikatakan dengan satuan kredit semester di dalam program MBKM itu ya. Kenapa? Karena definisi SKS di akademik reguler dengan akademik MBKM itu berbeda. Satu SKS di akademik reguler itu adalah 50 menit. Sedangkan satu SKS sedangkan menurut Permen nomor 74P 2021 itu 1 jam kegiatan itu adalah 1 jam aktivitas gitu ya. Nah, maka poin-poin penting yang perlu diingat, pertama, pembelajaran atau kegiatan yang diikuti ini lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif diberikan pengakuan setara 20 SKS. Artinya apa adik-adik mahasiswa? Kalau Anda full mengikuti selama 1 semester kegiatan ini, maka rekognisi akan diberikan 20 SKS. Ya. Lalu kemudian peraturan yang kedua, jika lebih dari 24 minggu atau setara dengan 840 jam kumulatif atau 40 minggu setara dengan 1.400 jam kumulatif, diberikan pengakuan SKS tambahan 1 SKS setiap 1 minggu atau 35 jam kumulatif. Ya. Jadi yang dihitung tidak lagi seperti hitungan di nomor 1 gitu ya. Tapi per minggunya hanya diberi pengakuan 1 SKS. Ketiga, pembelajaran antara 40 minggu sampai dengan 48 minggu, maka pengakuan diberikan setara dengan 40 SKS. Maka kalau udah 40 minggu berarti sudah mendekati 8 bulan mahasiswa mengikuti kegiatan. Dan ini bisa saja terjadi untuk kegiatan-kegiatan MBKM magang. Ya. Ketika Anda magang, lalu kemudian Anda di-hire lagi oleh perusahaan untuk memperpanjang magangnya, maka ini akan menjadi
40 SKS pengakuan aktivitas magang MBKM-nya. Maka kalau berdasarkan pemetaan alokasi waktu yang diberikan di dalam KM3 ini, maka kegiatan pembekalan itu setara dengan 129 jam. Ya, ketika Anda mengikuti sosialisasi di awal, lalu mengikuti AKM, ya, mengikuti pelatihan literasi dan sebagainya, maka itu 120 jam. Pada saat Anda berada di SD atau SMP, ya, menyelenggarakan PBM selama kegiatan, maka itu setara dengan 677 jam. Berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi dengan tim program, ada sosialisasi, ada rapat dengan koordinator PT, sosialisasi yang dilakukan oleh Pokja Pusat, Anda ikuti semuanya, maka itu setara dengan 48 jam. Lalu kemudian Anda menyusun laporan, mulai dari logbook, harian, kegiatan mingguan, laporan bulanan, hingga laporan akhir, serta sharing session bersama dengan DPL, maka itu setara dengan 62 jam. Sehingga total waktu yang dihabiskan untuk kegiatan KM3 ini adalah 916 jam. Sedangkan menurut Permen tadi, itu rentang waktunya adalah 840 jam. Ini 20 SKS. Berarti kegiatan KM3 ini apa istilahnya ya? Melebihi dari standar minimum yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu totalnya 916 jam. Ya. Jadi surplus. Sehingga pengakuannya mutlak diakui kegiatan kampus mengajar 3 ini dengan 20 SKS. Lalu ini contoh ilustrasi dari penyetaraan kuliahnya, misalnya Bapak dan Ibu ya, adik-adik mahasiswa, kalau dalam bentuk structure form mungkin nanti akan ada 2-4 SKS etika profesi, lalu 3-6 SKS KKN, dan atau mata kuliah lain yang relevan. Ada 3-8 SKS, tugas akhir, praktek lapang kependidikan, PLP, atau mata kuliah pendidikan lain yang relevan. Lalu kemudian 3-6 SKS, tugas akhir, mata kuliah yang relevan. Nah, karena kebetulan di KM3 ini mungkin banyak di antara peserta adalah mahasiswa angkatan 2018, 2019, yang pada saat mendaftar mungkin masih berada di semester 5 misalnya, atau sekarang mungkin semester 6, sehingga belum memungkinkan untuk berada di bagian tugas akhir atau skripsi, ya. Maka tentu ini tidak bisa diberikan dalam bentuk skripsi. Tapi kalau Anda mengikuti kegiatan ini di semester 7 misalnya, di semester ganjil pada saat KM4 besok, maka sebelum berangkat pastikan Anda seminar proposal skripsi. Maka selama Anda mengikuti kegiatan itu langsung jadikan sebagai penelitian skripsi. Maka nanti akan ada pengakuan kesetaraan 6 SKS dengan skripsi. Maka nanti Anda akan mendapatkan 6 SKS skripsi, 5 SKS PPL, 2 SKS KKN, maka Anda sudah mendapatkan 13 SKS. Ditambah dengan adaptasi teknologi, pengabdian masyarakat, dan pengembangan soft skill. Ya udah, maka begitu selesai Anda mengikuti program MBKM, Anda di semester 8 awal itu udah bisa langsung wisuda. Ya, tanpa harus melakukan proses penulisan skripsi yang selama ini cenderung menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa. Tidak sedikit adik-adik mahasiswa semester 6, mahasiswa itu udah kehabisan mata kuliahnya, udah tuntas. Tinggal lagi skripsi. Hanya saja kadangkala pada saat penyelesaian skripsi itu tidak tuntas 1 semester. Ada yang bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, dikarenakan oleh persoalan-persoalan yang unpredictable, ya, yang tidak bisa diprediksi. Dosen lah yang susah ditemui, dosen yang susah dihubungi, dan lain sebagainya. Ataupun memang ada faktor internal pribadi si mahasiswa sendiri. Enak, ditinggal pergi mantan, patah hati, akhirnya kuliah yang dikorbankan. Biar orang sedunia tahu saya lagi stres, saya lagi patah hati. Wah, kalau itu
berabe itu. Ya. Oke. Maka untuk kebutuhan konversi itu, pimpinan Universitas Negeri Padang itu sudah menyatakan komitmen yang tinggi untuk memberikan konversi secara penuh 20 SKS untuk setiap mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar 3 ini. Makanya di awal ketika sosialisasi kita sampaikan bahwa mahasiswa di semester ketika mengikuti kampus mengajar itu tidak diizinkan mengambil mata kuliah dalam KRS-nya. Sehingga 20 SKS itu nanti didapatkan langsung by system setelah menyelesaikan semua kewajiban di kampus mengajar 3. Ya. Nanti berdasarkan surat rekomendasi dari koordinator prodi, mata kuliah apa saja yang akan dikonversi, kompetensi apa saja yang akan direkognisi, maka nanti itu sudah bisa Anda dapatkan langsung di lembaran hasil studinya. Ya. Maka ini proses-proses yang akan kita lalui sampai mahasiswa selesai mengikuti kegiatan kampus mengajar 3. Dan kemudian kepada mahasiswa, silahkan jangan bosan untuk menjadi jembatan menjalin jembatan komunikasi dan koordinasi antara tim program dan mahasiswa. Ya. Anda berkomunikasi secara intensif dengan pihak sekolah, dengan pamong, dengan dosen pembimbing lapangan, kapan perlu juga dengan koordinator perguruan tinggi. Lalu kemudian dosen pembimbing sangat diharapkan bantuannya untuk memonitoring kegiatan dan laporan dari masing-masing mahasiswanya. Dan nanti kami dari perguruan tinggi akan memonitoring dan melihat laporan dari masing-masing DPL. Inilah kira-kira Bapak dan Ibu hal-hal penting yang kita sampaikan pada sore hari ini. Dan jika terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ingin didiskusikan dengan langsung ke CS ya, tapi ini sebenarnya nomor untuk koordinator PT ya. Jadi tidak usah dipakai. Karena kalau bukan koordinator PT tidak diizinkan untuk mencet ke nomor itu. Silakan gunakan fasilitas CS yang ada di sistem. Sekarang waktunya bagi kita untuk berdiskusi. Silakan adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu DPL jika ada yang ingin ditanggapi dari pertemuan kita sore hari ini. Izin bertanya Pak Adri. Ya, silakan Bu. Untuk kebetulan tadi saya saya keluar sebentar, jadi takutnya saya ketinggalan informasi. Menekankan saja terkait dengan mahasiswa yang tidak menyelesaikan laporan logbook dan laporan mingguannya. Apa yang bisa kita mungkin sebagai DPL kita sudah menegur dan meminta mahasiswa tersebut untuk melengkapi laporan yang dibutuhkan. Akan tetapi mungkin tanggapannya tidak ada respon atau tidak seperti yang kita harapkan. Apakah bagaimana sebaiknya kita apalagi yang harus kita lakukan gitu ya Pak? Oke, terima walaupun kasih, Bu. Udah bukan ditakut-takuti gitu ya Pak, tapi sudah dibilang bahwa ini akan terkait dengan pencairan biaya hidup mereka, tapi tetap saja tidak ada tanggapannya. Makasih Pak. Baik, benar Bu, banyak kasus yang Ibu sampaikan tadi tidak hanya terjadi di kita ya, tapi juga terjadi di berbagai universitas lainnya gitu ya. Jadi yang penting nanti jika memang ada kasus-kasus seperti itu ditemui, maka nanti Bapak dan Ibu silakan langsung di-share saja data mahasiswanya ke dalam grup DPL yang kita miliki. Lalu kemudian untuk kita proses lebih jauh ya, karena nanti semua data itu kan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim Pokja Pusat. Jadi tidak serta-merta semua data kita diterima begitu saja gitu ya. Jadi akan tetap ada proses untuk itu.
Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sangat diharapkan bantuan dari kita bersama agar kemudian bagaimana kegiatan ini bisa dituntaskan oleh mahasiswa dengan baik, dan begitu selesai kegiatan kita dari perguruan tinggi tidak memiliki hutang yang berkepanjangan dengan mahasiswa. Gitu. Dan bagi mahasiswa, jika memang rasanya tidak akan bisa menyelesaikan, Anda masih punya waktu hingga tanggal 10 Juni. Silakan undurkan diri, ya. Lalu kemudian tanggal 12 Juli itu akan kita proses untuk dikirim ke Jakarta, data pengunduran dirinya. Tapi saya yakin dan percaya mudah-mudahan tidak demikian adanya. Ya, mudah-mudahan data yang tadi itu sudah valid semuanya. Ya. Ya Pak, sedikit lagi ya Pak ya. Kebetulan mahasiswa yang alhamdulillah bukan dari UNP ya Pak. Ya. Tapi kebetulan saya ada juga membimbing mahasiswa dari kampus lain. Itu sebaiknya saya hubungi koordinator PT-nya atau seperti apa ya Pak? Karena waktu tanya ke aja langsung Bu. Ke grup chat yang dengan tim juga informasinya hanya itu saja, tidak usah saja di approve katanya ya. Habis itu ditegur saja mahasiswanya, tapi itu kan sudah berlanjut sekarang. Saya juga sudah bilang, apa kamu tidak komit lagi untuk kegiatan ini? Kalau misalnya iya silakan saja mengundurkan diri, tapi tidak ada respon yang baik gitu Pak. Ya, berarti memang harus itu yang Ibu bisa kita lakukan cuman Bu gitu ya. Bahkan kadangkala ketika tahu kita menghubungi itu langsung status online mahasiswanya hilang. Jadi makanya Bu saya pindah ke Telegram, tidak gunakan WhatsApp. Di samping memang persoalan kapasitas ya, kalau WhatsApp kan terbatas jumlah pesertanya. Tapi kalau dengan Telegram kan bisa sampai 100.000 orang member gitu. Ya. Nggak apa-apa Bu, berikan aja punishment yang mendidik lah kira-kira gitu ya. Karena saya kemarin juga mendapatkan chat bertubi-tubi dari salah seorang DPL dari Pasaman yang mahasiswanya masih tetap ngambil mata kuliah. Luring lagi ke Padang. Sehingga kemudian sekarang orang udah mau ujian semester, dia minta izin lagi untuk ikut ujian. Akhirnya langsung WD1-nya yang saya telepon. Tolong mahasiswa ini agar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan kapan perlu pada saat perbaikan nilai T. Minta aja dulu dosennya untuk men-T-kan nilai mahasiswanya supaya jangan sampai dia meninggalkan kegiatan KM3 karena ujian. Karena bermain kucing-kucingan dia kan gitu. Masalahnya udah jelas peraturan menyatakan tidak boleh mengambil mata kuliah selama kegiatan KM3. Tapi bermain kucing-kucingan mungkin karena prosedur tidak diikuti. Mahasiswa mendaftar langsung di sistem. Lalu nanti baru kalau udah lulus, syukur-syukur melapor ke dosen PA sama Prodi. Ini malah kadang juga nggak melapor, tiba-tiba begitu selesai kegiatan, koordinator Prodi dan PA ditodong untuk konversi nilai. Nah, itu Pak Fridgo pengalaman banget tuh. Ya kan? Tiba-tiba ditodong minta nilai agar dikonversi. Nah, selama ini program flexing Pak, iya, saya setuju aja ngasih 20 nggak ada masalah. Komitmen kita memang kayak gitu Pak Fridgo, karena ini fleksib ya sudah kita bantu mahasiswa kita karena kita juga menjaga nama baik kampus kita gitu ya. Ya betul Pak, setuju. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Sumarsono ya, silakan Pak. Iya. Ini Pak, menurut di jadwal saya itu berakhir minggu ke-18. Iya. 27 Juni sampai 1 Juli. Iya. Nah, kemudian anak-anak sekolah, kebetulan saya di sekolah dasar nih, ini kabarnya sekitar pertengahan ini sudah menerima rapot. Berarti kan selanjutnya kan tidak ada kegiatan untuk proses belajar mengajar. Ini bagaimana? Jadi begini Pak, bahwa kegiatan hingga 1 Juli itu kan masih ada rangkaian pelaporan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Pak. Jadi itulah waktu dan minggu-minggu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan semua agenda pelaporannya itu. Membuat laporan akhir, berkoordinasi dengan pihak sekolah, kapan perlu melakukan perpisahan dengan pihak sekolah dan lain sebagainya gitu.
Kalau tahun pelajaran kan memang minggu depan anak-anak udah ujian. Iya. Nah, paling seminggu ujian, seminggu kemudian minggu tenang, kelas meeting, setelah itu pertengahan atau minggu ketiga Juni mereka udah nerima rapor. Gitu. Jadi ada Berarti waktu kurang lebih mahasiswa kita itu 10 hari untuk berkemas. Berkemas dalam arti kata bukan hanya berkemas membawa barang-barang balik ke kampung, tidak. Menyelesaikan semua administrasi kegiatan termasuk laporan supaya tidak bolak-balik lagi nanti ke sekolah minta tanda tangan dan lain sebagainya. Oke Pak. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Sumarsono. Lainnya silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Fadil ya, Fadil Mufid. Terima kasih. Mahasiswa atau dosen? Mahasiswa Pak. Mahasiswa, silakan Fadil. Dari jurusan PGSD Pak. Ya. Dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi Pak, berarti konversi nilai mata kuliah ini langsung dikirim oleh program KM3 pada jurusan sehingga kami tidak bimbang, tidak diakui Pak. Di awal kegiatan kan Bapak sudah men-share di grup dokumen, file, dan itu udah dibawa ke dosen PA dan prodi? PA udah Pak. Udah. Nah, kalau sudah, dokumen itu kan udah Anda miliki sekarang tuh. Maka silakan disimpan dulu dokumen itu, lalu kemudian nanti minggu kedua Juni lah nanti Bapak akan share kembali dokumen kedua, yaitu terkait dengan surat pernyataan konversi. Jadi kalau yang semula adalah surat rencana, bisa saja mungkin rencana konversi itu akan mengalami perubahan beberapa item misalnya ya. Mungkin ada perubahan item yang akan diakui dan lain sebagainya, maka kemudian pada saat itu dari rencana yang dibuat bisa saja mengalami perubahan. Ya, misalnya semula tidak ada mata kuliah yang bisa dikonversi, tapi yang diberikan oleh prodi hanya pengakuan kompetensi. Tapi setelah Anda mengikuti kegiatan, Anda berdiskusi dengan dosen PA, selama kegiatan saya disuruh begini, bisa nggak kalau umpamanya saya ditambahkan mata kuliah teknologi pendidikan, misalnya seperti itu ya, ke dalam pengakuan saya. Maka kemudian dokumen rencana konversi yang sudah Anda miliki itu kemudian diperbaiki dan disempurnakan menjadi surat keterangan prodi untuk konversi. Dan dokumen itulah nanti yang Anda serahkan ke koordinator PT atau ke Pusbang MBKM untuk diproses nantinya di BAK. Nah, untuk mata kuliah di level universitas maka langsung kami eksekusi, tapi untuk mata kuliah prodi maka nanti prodi yang akan mengentrikan nilainya gitu. Karena kami tidak memiliki hak akses untuk entry nilai mata kuliah prodi. Sedangkan untuk mata kuliah universitas, kami akan membantu proses administrasinya ke pusat PPL dan pusat KKN. Ini kira-kira seperti itu. Ya Pak. Ya. Berarti udah adil 20 SKS ya Pak? Wajib. Wajib Pak. Wajib diakui 20 SKS, tapi apa saja yang 20 SKS itu, maka itu sangat tergantung kepada hasil diskusi Anda dengan dosen PA dan prodi gitu ya. Kemarin itu udah ditandatangani sama dosen PA ya Pak. Kalau sudah aman itu, maka semua itu nanti akan bisa langsung digunakan untuk proses konversi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di prodi Anda. Ya. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan si Khairul. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya Khairul Ismi Fajar dari jurusan Psikologi angkatan 2019. Ya. Saya di sini yang bertanya Pak, tadi Bapak sudah membahas mengenai perkuliahan mahasiswa yang tetap dituntut untuk kuliah ketika program MBKM berlangsung gitu. Ya. Nah di sini saya dan beberapa teman-teman mungkin juga masih mengalami hal yang sama gitu. Ya. Tetap walaupun kami diberikan keringanan untuk mengikuti perkuliahan di melalui daring gitu, melalui e-learning, dengan catatan setiap tugas itu tetap masuk
Iya. Nah, jadi yang kami hadapi sekarang ini kan di bulan 6 ini kan merupakan akhir penugasan gitu, tinggal 1 bulan lagi. Tapi kami di sini juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kuliah lain gitu, kayak seperti tugas akhir, terus praktikum, dan ya ada beberapa mata kuliah itu yang mengharuskan ke Padang gitu, kayak praktikum, kemudian presentasi tugas akhir dan sebagainya gitu. Jadi kami bolak-balik sehingga banyak izin gitu ke sekolah. Tidak bisa fokus ke MBKM karena khawatir dengan Oke, tertinggalnya saya nilai udah mata bisa kuliah. menangkap informasi Anda. Oke, Pak. Jawaban saya hanya satu, it's your choice. Ya, itu adalah pilihan Anda karena Anda yang memutuskan ngambil mata kuliah ketika mengikuti KM3 gitu ya. Kalaupun diizinkan untuk ngambil mata kuliah, itu tidak ada yang mata kuliah praktikum, mata kuliahnya daring. Anda tidak diizinkan meninggalkan sekolah tempat Anda KM3. Kalau ngambil mata kuliah, ambillah mata kuliah yang Anda tidak perlu meninggalkan lokasi KM3. Ya, kalau tidak ingin Anda direpotkan dengan laporan praktikum dan lain sebagainya, ya jangan ambil mata kuliah. Fokus dengan kegiatan. Ya. Kalau jawaban saya seperti itu. Karena kalau Anda tidak siap dengan kondisi seperti itu, ya jangan memaksakan diri ngambil mata kuliah sambil ngikutin KM3. Apalagi peluang Anda itu hanya 4 SKS. Haruskah Anda korbankan yang 20 SKS demi 4 SKS? Itu pertanyaannya gitu. Ya. Kemarin dari biologi juga kasus yang sama seperti itu. Nah, lalu Anda sekarang mengeluhkan kerepotannya, ya itu sama dengan gimana ya? Sama seperti seorang maling yang ketangkap basah maling, digebukin massa, lalu melapor dan mengeluh ke kantor polisi. Ya, saya digebukin Pak, karena saya kemudian ketahuan maling. Itu tidak logis keluhan seperti itu ya. Kenapa? Karena dari awal saja sudah mohon maaf ya dalam tanda kutip, Anda sudah bermain curang gitu. Regulasi sudah menegaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti KM3 itu tidak dibenarkan untuk mengambil mata kuliah secara luring di kampus. Bahkan bukan hanya luring, daring pun sebenarnya tidak diizinkan. Cuman karena mungkin IPK Anda dengan pertimbangan prodi dan dosen PA memungkinkan Anda untuk mengambil 24 SKS, maka kemudian Anda diizinkan mengambil 4 SKS tambahan, tapi itu harus daring. Tidak boleh luring. Dan tidak ada yang mata kuliah praktikum yang Anda harus bolak-balik meninggalkan lokasi KM3 ke Padang untuk kuliah praktikum. Paham ya? Nah, Anda masih punya waktu 1 bulan, silahkan putuskan. Mau Anda tinggalkan KM3 atau tetap ikut kuliah, atau Anda berhenti dengan mata kuliah praktikum Anda, fokus dengan KM3 Anda. Saya tunggu jawabannya sampai 10 Juni. Karena nanti kalau Anda lebih mengambil dari 20 SKS, itu tidak ada pula aturan akademik yang membolehkan mahasiswa mengambil sampai lebih dari 24 SKS dalam 1 semester. Ya, makanya kemudian aturannya sederhana, 20 SKS dari KM3, kalaupun Anda mengambil 24 SKS karena IPK-nya berlebih, ambil mata kuliah itu secara daring dengan segala konsekuensi penugasan. Tapi kalau Anda tidak mau dibebani dengan konsekuensi penugasan mata kuliah, ya jangan ambil mata kuliahnya. Ikut aja KM3-nya secara penuh, tinggalkan mata kuliahnya. Cukup jelas ya? Baik Pak, jelas. Oke, baik. Ada lainnya? Kebetulan ini sudah jam 6 kurang 10 menit. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera, Pak. Saya Deli Atira Nabila dari jurusan PGSD 19 AT02. Ingin bertanya mengenai mata kuliah yang sudah pasti dikonversi, yaitu PPL sama KKN, Pak. Lalu pertanyaan saya, bagaimana jika mahasiswa sudah mengikuti KKN? Apakah harus disertakan juga KKN-nya dalam surat konversinya, Pak? Sekian. Kalau Anda sudah mengambil KKN, gantilah dengan yang lain. Itu yang saya maksud dengan perubahan tadi.
Jadi mungkin ketika sebelum berangkat, Anda mungkin sudah terlanjur memasukkan KKN ke dalam rencana konversi misalnya. Ganti yang 2 SKS KKN itu dengan yang lain, gitu. Ya, jangan masukkan lagi. Kecuali kalau KKN Anda dapat C misalnya, atau dapat B, Anda ingin mengubahnya menjadi A daripada ngambil KKN lagi, ya konversi aja langsung ke KKN. Dan berdoalah mudah-mudahan nilai KM3-nya maksimal, bisa A. Karena konsep penilaiannya seperti ini, kalau nilai akhir dari KM3 Anda A, maka seluruh mata kuliah konversi dan rekognisi itu nilainya A. Gitu. Paham Delia? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi Ya. jadi harus didiskusikan dulu dengan PA dengan jurusannya Pak. Ya, silakan. Apa pengganti KKN itu yang mau ingin Anda ganti? Baik Pak, makasih Pak. Tadi Debbie sempat nyala mic-nya, silakan Debbie kalau ada. Nggak ada ya? Baik, kalau Pak Adri, tidak ada, mohon izin Pak Adri. silakan Bu Dwi ya. Iya Pak. Silakan Bu. Oke Pak, mohon maaf mematikan kamera ya Pak. Ya, nggak, fotonya juga kita lewati waktunya ya Pak Frigo ya. Oke Pak Adri, makasih. Adri luar biasa. Pak, begini Pak, tadi sehubungan dengan yang Bapak sampaikan, keluhan mahasiswa yang antara dia kerepotan dengan tugas di kampus dan juga kegiatan KM terkait dengan itu. Jadi mahasiswa saya kebetulan ini semuanya dari UNP kan Pak. Nah jadi mereka ini saya sebenarnya sudah kewalahan. Kalau marah itu sepertinya nggak etis saya marah, tapi saya sudah sering sekali sharing session itu marah Pak. Jadi mereka ini keseringan minta izin. Kadang minta izinnya itu berangkat dulu, baru ngomong. Baru minta izin. Nah, baru minta izin. Jadi saya udah sering sekali gitu. Seperti itu terus, Pak. Nah, setiap mau UTS, kemarin UTS, sekarang UAS. Izin juga minta izin sampai seminggu mau ke Padang untuk UAS, Pak. Dari prodi mana, Bu? PLB, PLB. Jadi PLB, gini aja nanti Ibu, mohon Ibu kirimkan list data nama mahasiswa yang bermasalah itu biar kita suratin langsung ke WD 1-nya. Baik Pak. Ya, kemarin juga ada praktek apa macam-macam praktek lah pokoknya Pak. Aduh. Kemarin yang di MIPA udah kita suratin juga ke WD 1 seperti itu. Jadi karena ini udah di penghujung semester ya gimana lagi kalau dari awal dilaporkan mungkin bisa kita off-kan semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa itu melalui BAK, gitu ya. Iya, Cuma karena udah akhir semester, ya udah kita bantu aja lah mahasiswanya, tapi membantunya tentu bukan dengan mengorbankan kampus mengajar 3-nya gitu. Tapi dia nanti kita coba jembatani komunikasi dengan WD 1-nya supaya si mahasiswa yang bersangkutan diberi ruang waktu untuk mengikuti ujian susulan belakangan. Jadi sementara nanti oleh WD 1 akan disuratin dosen yang bersangkutan agar mahasiswa yang mengikuti KM3 nilainya di T kan dulu. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi nanti di masa perbaikan nilai T, mahasiswa itu memprosesnya. Artinya kalau di masa perbaikan nilai T kan dia udah lepas dari beban kampus mengajar 3-nya gitu. Oke Pak. Itu aja Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Adri. Ya, jangan lupa nanti di-share datanya Bu ya. Demikian juga dengan Pak Pritko, Bapak Ibu yang lainnya yang menjadi dosen DPL. Jika ada berhadapan dengan kasus mahasiswa minta izin untuk UAS, tolong data dikirim ke kami melalui grup DPL saja agar kemudian ini kita langsung kita proses bersama dengan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas terkait. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, alhamdulillah hampir 2 jam meeting kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang barokah untuk kita bersama. Mohon jangan lupa dengan deadline tanggal-tanggal yang sudah kami sebutkan di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk file nantinya akan kami share melalui grup Telegram untuk mahasiswa dan melalui grup melalui grup WhatsApp
untuk dosen-dosen DPL. Jadi nanti akan kita share semua dokumen ini ke hadapan Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa. Tolong diperhatikan dengan cermat terkait dengan deadline dokumentasi, dokumen-dokumen kegiatan dan lain sebagainya. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dilimpahi rahmat dan karunia-Nya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Badri, izin Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Badri, Bapak Ibu. Semuanya adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak, izin live ya Banyak Pak. apa narasinya?